Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Lisda yang akan mengajarkan kalian mata pelajaran IPS di kelas 7. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Sesuai arahan Kanwil dan Dinas Pendidikan, maka pembelajaran tidak dapat dilaksanakan secara langsung. Melalui video ini, Ibu berharap kalian tetap aktif walau belajar dari rumah dan tetap semangat dan terus-menerus mengulang-mengulang pembelajaran kita. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas ruang lingkup ruang dan interaksi antar ruang. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, menjelaskan pengertian ruang, yang kedua, menjelaskan interaksi antar ruang. Langsung saja, yang pertama, pengertian ruang. Ruang adalah sebuah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Menurut Suma-Atmaja, ruang merupakan tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian. Contohnya ruang kelas. Ruang kelas tidak hanya terdiri atas lantai saja, akan tetapi ruang kelas tersebut juga terdiri atas plafon ruangan atau langit-langit, udara, dan lainnya. Hal tersebut sama halnya dengan ruang yang ada di permukaan bumi. Manusia memerlukan ruang di permukaan bumi sebagai tempat untuk melangsungkan berbagai aktivitas atau kegiatannya. Berikut yang dimaksud ruang permukaan bumi. A. Ruang mencakup perairan yang ada di permukaan bumi, yaitu laut, sungai, dan danau, dan di bawah permukaan bumi, yaitu air dan tanah, sampai kedalaman tertentu. Yang B. Ruang mencakup lapisan tanah dan batuan sampai pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan. Yang C. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Yang kedua, interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang merupakan proses timbal balik antara ruang yang satu dengan ruang yang lainnya. Menurut Bintarto, interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku baik melalui kontak langsung atau tidak langsung. Misalnya, wilayah pegunungan umumnya merupakan penghasil sayuran, sedangkan daerah pesisir menghasilkan ikan laut. Penduduk daerah pantai membutuhkan sayuran dari daerah pegunungan dan sebaliknya penduduk dari daerah pegunungan membutuhkan ikan dari penduduk daerah pantai. Kedua wilayah kemudian saling berinteraksi melalui aktivitas perdagangan. Interaksi antar ruang terjadi 3 bentuk. Yang pertama, mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk adalah interaksi dalam bentuk pergerakan laju perpindahan manusia, misalnya transmigrasi, imigrasi, emigrasi, urbanisasi, dan perjalanan penduduk antar wilayah dalam rangka berwisata atau bekerja. Yang kedua, komunikasi. Komunikasi merupakan interaksi melalui perpindahan ide atau gagasan dan informasi. Misalnya pengiriman informasi baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti melihat tayangan televisi, membaca berita, internet, dan lainnya. Yang ketiga, transportasi.
Transportasi merupakan interaksi melalui perpindahan barang atau energi, misalnya pengangkutan barang, pergudangan, dan lain-lain. Berikut beberapa kondisi yang menjadi syarat terjadinya interaksi antar ruang. Yang pertama, complementarity atau regional complementarity, yang artinya saling melengkapi. Kondisi saling melengkapi terjadi ketika terdapat beberapa wilayah yang menghasilkan komoditas yang berbeda. Hal tersebut disebabkan adanya perbedaan ketersediaan dan persebaran sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Sebagai contoh, wilayah A adalah penghasil sayuran, sedangkan wilayah B adalah penghasil ikan. Wilayah A membutuhkan ikan, adapun wilayah B membutuhkan sayuran. Jika masing-masing wilayah memiliki kelebihan atau surplus, maka keduanya dapat melakukan interaksi melalui aktivitas jual beli atau perdagangan. Yang kedua, intervening opportunity atau kesempatan antara. Intervening opportunity atau kesempatan antara adalah suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Sebagai contoh, wilayah A biasanya membeli ikan dari wilayah B, namun selanjutnya diketahui wilayah C juga merupakan penghasil ikan. Dikarenakan wilayah C jaraknya lebih dekat dan biaya transportasinya lebih murah, maka para pembeli ikan dari wilayah A akan beralih membeli ke wilayah C. Hal tersebut menyebabkan interaksi antara wilayah A dengan B menjadi lemah. Dan yang ketiga, transferability, yang artinya kemudahan transfer. Adapun kemudahan pemindahan dalam ruang sangat bergantung pada beberapa hal. Yang pertama, jarak mutlak dan relatif antar wilayah. Yang kedua, biaya angkut atau transportasi untuk memindahkan manusia, barang, dan informasi dari satu tempat ke tempat lain. Yang ketiga, kemudahan dan kelancaran prasarana transportasi antar wilayah, seperti kondisi jalan, relief wilayah, jumlah kendaraan sebagai sarana transportasi, dan sebagainya. Contohnya, seseorang akan menjual kain dari wilayah A ke wilayah B, namun jalan menuju wilayah B mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya orang tersebut tidak jadi menjual kain ke wilayah B. Demikian pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian hubungi nomor ibu di bawah ini. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.